warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Wahai yang maha menata, berkahi majlis ini ya Allah. Tempat ini milikmu, kami semua milikmu. Hati kami dalam genggamanmu. Jadikan saat ini saat Engkau buka hati yang masih tertutup ya Allah. Engkau bersihkan hati yang kotor. Engkau cahayai hati yang gulita. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, hujamkan keyakinan di hati kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Rabb sampai akhir hayat husnul khawatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Yakin? Adakah yang lepas dari pengawasan Allah? Adakah yang lepas dari kekuasaan Allah? Adakah yang tersembunyi dari pengetahuan Allah? Adakah yang keluar dari ketentuan Allah? Adakah yang bisa terjadi kalau Allah tidak menghendaki? Ya Allah, apakah ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki? Tidak ada, mutlak. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak pernah sama sekali. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan Dia Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Seperti saat ini, tidak ada yang luput. Allah saksikan semua amal kita, dan Allah saksikan semua dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang ada dalam pikiran kita, Allah pasti tahu. Apapun yang kita ucapkan, Allah pasti mendengar. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya Dia mengetahui apapun yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah, termasuk virus Ebola yang sekarang gempar, itu pasti ciptaan Allah. Pasti virus itu bertasbih kepada Allah, dan virus itu tidak akan bisa membawa mudarat apapun tanpa izin Allah. Apakah pertemuan ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa kita bertemu? Entahlah. Yang pasti semua ini kebaikan Allah. Ada yang datang ke sini karena doa orang tua. Ya Allah, berikan kepada anak saya keyakinan padamu, dan misalkan Allah akan menambah ilmu yakin di sini sampai ke sini.
Ada yang didoakan istrinya, ya Allah suami saya teh asa kurang iman. Tadinya suami mau makan tapi salah jalan nyampe ke sini, misalkannya warung. Ada ibu-ibu mungkin didoakan pembantunya, ya Allah majikan saya ini teh baik sekali, judesnya yang banyak, kasihan. Padahal saya dapat rezeki lewat majikan saya, padahal saya dapat makan lewat majikan, tapi majikan saya galak. Saya enggak tega kalau hidupnya berlumur dosa. Beri hidayah, mungkin kalau hidayahnya bakal datang dalam pertemuan ini, datang ke sini. Masya Allah. Mungkin ada yang tadi nambal ban, nambalnya 15.000, bayar aja 20.000, kata tukang tambal ban, ya Allah ini kelihatannya bokeh dari motornya Matawadu, tapi saya tidak nyebut jelek ya, waduh, tapi dermawan 25% dinaikin, ya Allah balas dengan kebaikan. Mungkin Allah balas dengan ilmu, entahlah ya. Tidak harus datang ke sini, tapi yang pasti setiap kebaikan balasan dari kebaikan. Bagaimana surat Al-Jazaa'ul Ihsan illal ihsan tadi dibaca, tiada balasan kebaikan selain kebaikan. Hadirin, apa yang membuat seseorang begitu kuat menghadapi cobaan hidup ini? Karena dengan cobaan yang sama orang beragam, dengan sakit yang sama saja beragam, bahkan dengan panggilan yang sama saja orang lukanya beda-beda. Hei monyet, ada yang serasa hancur, sehingga tidak ada balasan selain pertempuran. Hei monyet, ada yang hei monyet dengan nada sama dan tenang. Bukan, saya orang punten salah lihat saya. Dengan sakit yang sama, dengan tertipu yang sama, dengan diputuskan oleh si dia yang sama. Misalkan dalam satu hari si dia memutuskan 3 calonnya, itu remuknya macam-macam. Bahkan untuk yang paling pahit sekalipun, di penjara tanpa jelas kapan dilepaskannya, di tempat yang paling tersembunyi diputuskan hubungan, tapi ada yang bisa tidak luka, tidak sengsara. Pasti ada apa-apanya, termasuk kejadian yang menggegerkan dunia, bagaimana Hamas yang diblokade dari tahun ke tahun makin pintar, roketnya makin jauh, bisa mengirim pesawat drone juga, dan digempur 2 bulan bukannya kalah, malah mempermalukan tentara yang dianggap sangat hebat. Padahal benteng di sekelilingnya, blokade darat, laut, udara, dan diancam mati. Kata orang-orang Knessetnya apa di sana tuh, parlemen atau apa, mengatakan ya kita ngancam dengan kematian, tapi justru itu yang mereka rindukan. Seperti saudara diancam mau dikasih gepuk, ya tidak takut, padahal saudara penggemar gepuk sejati. Nah, apa mau tahu rahasianya? Jadi kekuatan seseorang menghadapi beban hidup, kepahitan, cobaan, kata kuncinya tergantung cita-cita. Bagi yang cita-citanya agung, tujuannya agung, besar, mulia, tinggi, dia akan sangat siap menghadapi berbagai kepahitan untuk menjangkau cita-cita itu.
Jadi kalau kita maaf lebay, cengeng, itu pasti masalah cita-cita. Yang tadi yang disebut monyet itu panik marah, itu cita-citanya hanya ingin tidak disebut monyet, ya. Terlalu dangkal. Tapi bagi yang bercita-cita tinggi, hebat, agung, mulia, itu akan kuat. Saya ambil contoh yang sederhana tentang cita-cita dunia. Maaf, saya pernah melihat film tentang yang mendaki gunung Mount Everest yang pertama. Cita-citanya mendaki gunung tertinggi di dunia. Hanya gunung, ya, ini gunung. Masya Allah, persiapannya, latihannya, hartanya, pengorbanannya, bawa oksigen, bawa masker, itu bukan zaman modern sekarang. Berbulan-bulan mendaki, tahan melawan kebekuan. Kenapa coba? Karena ingin sampai di puncak gunung. Yang tidak cita-cita ke sana, dingin sedikit sudah gugur. Itu baru tingkat. Tanya yang cita-citanya ingin jadi pasukan terbaik, pasukan khusus, kuat, jungkir balik, direndam, dipukul. Saya pernah juga melihat bagaimana katanya pasukan terbaik di luar negeri, duniawi, ya. Seleksinya saja, Masya Allah, begitu berat. Hanya pengen pakai baret. Padahal kalau saudara mau, saya bisa belikan satu. Kita harus punya cita-cita bagaimana akhir hidup kita. Makanya ada baiknya di rumah tuh, kalau ngobrol jangan tentang sukses dunia aja, sukses akhir hayat. Karena sukses dunia itu belum tentu akhirnya husnul khotimah. Benar? Kesuksesan itu husnul khotimah. Dipuji semua orang, kalau matinya suul khotimah gak ada apa-apanya. Yang muji juga gak ngepek buat yang babak belur dikubur, ya. Kita juga harus siap nih, kubur kita mau sempit mau lapang. Itu harus kita cita-citakan. Pengen kubur yang lapang, usahakan jangan dikubur sembarangan. Kalau kita masih bisa merencanakan, lapangkan kubur apa? Dengan ilmu yang manfaat. Cari ilmu yang banyak, terus belajar, sebarkan ilmu sebanyak mungkin yang manfaat. Tunggu nanti dikubur, dia datang. Ingin terang dikubur, cari rezeki, jemput uang yang banyak. Udah, lapangkan kubur, banyak wakaf, banyak amal jariah. Ini tadi siang ada telepon dari Batam. Kami 4 tahun yang lalu memberi tanah, pengusaha 16 hektar di Batam, di pinggir pantai. Kami ingin sekali ada pesantren, tapi susah bikin pesantren sendiri. Kemarin sesudah rembukan, udah aja mau diwakafkan ke dalam. Sudah patah. Oh iya. Mau tahu rumus saya sedikit? Pokoknya hidupnya simpel we. PD, LT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Tahu saya, yang lillahi ta'ala. Orang mau muji, mau nyaci, mangga. Temu wilujeng we, bibir-bibir maneh. Ya, pokoknya mau mangga. Karena sesempurna apapun yang dilakukan, pasti ada yang tidak puas. Ya. Jadi saya istilahnya itu diberi mandat membayar hutang 5 tahun. Sekarang lagi dicicil hutang saya, dibayar hutangnya, cuman baru 1/5-nya kan begitu. Bandung ada perubahan, ada, bisa saya ceritakan. Apakah sudah beres semuanya? Belum. Gitu. Tapi ada pihak-pihak yang menganggap setahun teh utang harus beres. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang suruh dia aja yang bayar. Sabar diterangin, tapi tetap ngotot ya sabar aja. Gitu.
Jadi memang kunci setahun ini saya belajar ilmu sabar dan ilmu ikhlas itu luar biasa. Langsung 8 SKS. Ya. Sederhananya gini, ilmu ikhlas tuh ya, pokoknya semakin kuat berharap dari makhluk, semakin tertekan hidup ini. Semakin yakin bahwa karunia itu hanya dari Allah dan makhluk mah nggak ada apa-apanya kecuali jadi ujian buat kita atau jalan nikmat, mangga. Jadi pokoknya mah rahasia yang paling sederhana mah pakai rahasia matahari. Hanya memberi, tak harap kembali. Oh, semangga. Dah, cim kuring mah parantos nyobian di kekesek se Indonesia. Teori buah kelapa, Iya. Bahasa Inggrisnya I'm Nah, kenapa saya senang di sini ya? Karena sebenarnya saya membayangkan kalau semua warga Bandung seperti santri-santri DT ini, saya yakin Bandung bisa melompat. Akan ke Korea, kemarin dari Cina, itu negara-negara yang tidak Islami dari sisi spiritualnya, tapi sosial lingkungannya jauh meninggalkan kita. Ini jadi pertanyaan, apakah makin banyak orang yang soleh secara individu berbanding lurus tidak dengan lingkungannya juga membaik? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Ini penting, pernyataan ini penting ya, bahwa ulama dan umaro kalau sudah bekerja sama itu dan cita-citanya sama untuk kebaikan, itu akan ada lompatan. Banyak hal yang bisa dilakukan ulama tetapi tidak punya kekuasaan untuk menggerakkan secara terstruktur. Umaro punya struktur ini, tapi kadang tidak cukup untuk bisa menggerakkan secara rukyah. Nah, saya senang adanya Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, juga Kang Aher. Insya Allah, dan saya komitmen dari awal ya, apa yang bisa dilakukan saya siap membantu. Gitu dah, sama-sama cita-cita. Ya. Nah, terus tambahan 5 hari lagi genap 1 tahun ya. Apa? Kepemimpinan ujian dari Allah ini. Oh, udah setahun. Secek ya. Makanya kalau sudah begini ingat surat Al-Asr itu, wal asri gitu, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi kayak begini, bisa tahun gitu ya. Kecuali kan gitu ya, orang beriman, beramal soleh, mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran. Nah, dari dalam setahun saya renungi hampir 50% nih pada jamaah di sini ya. Permasalahan Kota Bandung datang dari perilaku warganya, sebagian yang terbiasa melanggar aturan. Karena kayaknya Kamis Inggris ada yang nanya, Mr. Mayor katanya, your favorite food apa? Saya bilang Messi ya. Bala-bala maksudnya. Lionel Messi kan bala, Messi bala-bala. Tanya lagi, Pak Wali kalau gitu gehu apa tuh? Aduh, naon gehu bahasa Inggris? Saya bilang friend of Messi. Aturan. Jadi masih cocok. Jadi manusia yang sempurna menurut saya badannya sehat karena diberi makan olahraga dan gizi, otaknya cerdas diberi makan ilmu, dan rohnya soleh karena diberi makan ibadah. Jadi kalau manusia Bandung hanya sehat saja dan pinter saja, kelihatan nanti seperti Kemal itu, ya, Twitter itu, pinter, mungkin sehat, tapi tidak punya adab, tidak punya santun, kasar kemana-mana dan seterusnya. Jadi antara teknologi dengan kedewasaan saya amati belum sinkron. Seperti anak kecil bisa nyetir mobil tapi tidak bisa berlalu lintas. Nah, fenomena orang yang sekarang cerdas tapi rohnya tidak soleh karena tidak ibadah, tidak santun, itu sedang mengejala. Puncaknya adalah saya dimaki-maki.
waktu PPDB, penerimaan siswa baru. Wali kota G akhirnya K gitu ya, kurang kasar, bahasa binatang keluar. Pas saya cek, anak kelas 6 SD yang dengan bahasa itu. Jadi menggunakan Twitternya dengan dan nggak dewasa dia. Nah akhirnya gara-gara si anak SD itulah saya putuskan 3 bulan lalu saya, Pak Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota turun jadi pembina upacara setiap hari Senin di sekolah-sekolah. Nah saya juga titip kalau ada AA dan teman-teman ulama masih punya waktu, Pemkot Bandung lagi bikin konsep dengan Pak Meta Farid saya udah sampaikan. Formatnya apa? Jadi pembina upacara wayahnya. Senin pagi 1000 orang dinasehatin pendidikan karakter agama spiritual apa gitu supaya bisa saya rangkul nih generasi ini. Kalau bapak ibunya yang keregol tadi susah dibapak tahan gitu ya, minimal anak-anaknya saya investasi seperti itu. Jadi ini urgent hasil kesimpulan setahun teh. Gitu curhat nama. Oke, I can understand. The first time I saw your face. I just call to say I love you. Hadirin, saya asli ya bahagia ya Kang Emil ini jadi wali kota dan berusaha ya sebisa-bisanya apa yang disampaikan, apalagi kalau mendengar barusan mungkin lihat konsep Darut Tauhid segitiga, ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar. Ya zikir itu puncaknya karena hati pantang ke Allah, itu yang membuat sehat. Ahli pikir karena Allah menciptakan akal yang membedakan kita dengan hewan, tapi tidak dipandu zikir pada penjahat yang paling ya ahli ikhtiar itu profesional, harus ditunjang kekuatan fisik juga, tapi semua itu tidak akan efektif karena gangster juga badannya, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, dan wajah asbes gitu. Kalau nggak pakai hati. Baik, insya Allah kalau Kang Emil tertarik, kita punya beberapa fasilitas di Darut Tauhid. Mangga ada takdirnya yang di Bandung. Sering-sering di sini. Ini ditayangkan ke seluruh dunia. Ini terekam, terdokumentasi, bisa diulang. Walaupun yang hadir di sini mungkin kalau dengan lapang sekarang bisa 5.000 ya. Tapi suatu saat kalau Masjid Agung Bandung sudah jadi, kita bisa pengajian bulanan. Coba gimana coba. Ada frekuensi. Banyak berita baik ya, tadi tantangan, challenge ya saya cerita. Banyak berita baik ini saya sampaikan. Nah ibu saya bilang kalau berita baik harus disampaikan. Yang pertama, insya Allah Pemkot Bandung sudah membaik ya rapot pelayanannya. Dulu bulan November 2013, 2 bulan setelah saya dilantik, dikasih rapot si Kota Bandung oleh Ombudsman. Gitu ya. Ombudsman itu lembaga untuk pelayanan publik. Ya. Rapotnya di kita dikasih merah. 18 dinas pelayanan yang buruk rapotnya. Reformasilah penyakit dalam yang tidak terlihat itu ya. Masa misalkan dulu maka dinas pajak teh ya mau bayar pajak, saya lihat kantornya teh dikerangkeng pakai besi. Jadi kayak orang ngomong dengan di balik penjara. Mau ngalayanan sambil makan lotek gitu. Balik ngalayanan teningali kan datang bayar pajak, saya bilang wayah nawe rapot berem gitu ya. Makanya saya bilang rubah standar pelayanan semua di Bandung harus kayak perbankan, mejanya terbuka, jadi mau digaplok gampang gitulah. Dulu makan es ya. Harus cerah, nah kira-kira begitulah, banyak reformasi. Pasang tanda happy tidak happy, dibikin laporan di internet kalau ada masalah seperti di dinas catatan sipil, difoto karena dia minta uang, pas tidak ngaku fotonya ada ya. Jadi saya hukum dia sekarang macam-macam. Alhamdulillah bulan Juni kita rapatnya semuanya jadi hijau
dan diberi penghargaan oleh Pak SBY sebagai kota yang lompatannya paling cepat dari yang banyak merahnya raportnya menjadi yang paling banyak hijaunya. Jadi itu. Tapi nggak pernah terberitakan kan? Alhamdulillah. Karena tadi saya sudah ikhlaskan. Karena dalam media kadang-kadang berita baik mah tidak masuk layar. Nah, makanya itu. Semuanya disaksikan. Ayah Aki. Yang kedua, berita baiknya, alhamdulillah dalam setahun ini Kota Bandung yang dulunya tidak pernah masuk ranking 10 besar, saya dikasih kabar oleh Ikatan Ahli Perencanaan kita masuk ranking 7 tahun ini sebagai kota terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sisipkan nanti ya habis tahajud doa untuk Kang Emil ini ya. Beliau berat ujiannya, tidak mudah jadi pemimpin. Saya mengerti bahwa untuk perubahan itu luar biasa harus membutuhkan perjuangan, pengorbanan dan butuh doa. Insyaallah. Terima kasih Kang Emil, kita akan segera menutup dengan doa ya sesudah ini. Terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ya menjadi pemimpin yang adil. Rekan-rekan, kita akan segera menutup dengan doa dan silakan kita berwakaf dulu ya. Alhamdulillah, lapangan yang sudah dicor sudah juga dipakai untuk pengajian di sana. Insya Allah bisa masuk 1000 orang lagi di sana. Sambil kita baca Fatihah, ayat kursi kita akan segera tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati
sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati. Allah yang Maha Agung, Pencipta, Pemilik langit, bumi, berikut segala isinya, pasti menyaksikan pertemuan kita. Setiap saat Dialah yang memberi karunia. Allah lah yang mendetakkan jantung kita. Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan kita siang dan malam. Walaupun kita lupa kepada Allah, Allah lah yang senantiasa mengurus diri kita. Walaupun sering karunia-Nya tidak kita syukuri, tapi tidak pernah berhenti pemberiannya. Marilah kita istighfar. Rasulullah pun beristighfar 70, 100 kali sehari. Astagfirullah. Istighfar sambil dibuka lembaran-lembaran kelam yang pernah dijalani. Allah Maha melihat semua maksiat. Allah Maha menyaksikan setiap dosa. Dosalah yang membuat hidup kita terhalang dari kebahagiaan. Dosalah yang membuat kita dirundung petaka dan musibah. Astagfirullah. Istighfar yang selama ini hidupnya banyak bergelimang maksiat. Istighfar yang masa lalunya kelam. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang pernah berbuat hina. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapa. Anak yang durhaka di dunia ini didahulukan deritanya. Istighfar hadirin, yang air susu dibalas air tuba, yang jarang tersenyum tulus kepada ibu bapa. Istighfar yang menyia-nyiakan orang tua yang masih ada, yang kikir. Istighfar yang kata-katanya sering mengiris hati orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan hidup kita dirundung masalah, diundang oleh kedoliman kita kepada orang tua. Istighfar yang jarang mendoakan orang tuanya dengan tulus. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, hanya sibuk membangun topeng padahal isinya busuk, hanya sibuk ingin dipuji makhluk padahal perilaku terkutuk. Istighfar yang hidupnya hanya mencari penilaian makhluk, tidak peduli kepada penilaian Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah memakan harta haram, yang memberi makan keluarganya dengan harta haram. Istighfar yang memakan makanan haram, minuman haram. Astagfirullahaladzim.
Istighfar hadirin yang sering zalim kepada orang yang du'afa, yang sering zalim kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Istighfar yang jarang ingat kepada guru yang menjadi jalan hidayah ilmu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Allah. Betapa lama sekali kami tidak ingat padamu, betapa jarang kami ingat padamu. Engkau tahu hidup kami lebih sibuk mencari dunia daripada kedudukan di sisimu. Ampuni kami ya Allah yang lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu daripada keridhaan-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, kami mohon di malam yang penuh berkah ini, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, mereka adalah orang tua kami ya Allah. Kau takdirkan kami terlahir dari keduanya. Ampuni semua dosanya ya Allah, berkahi sisa usianya. Jadikan ahli taat padamu. Karuniakan penghujung hayat husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Karim. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Wahai Allah, Engkau mendengar setiap doa. Selamatkan orang tua kami. Ya Allah, ampuni dan muliakan guru-guru kami ya Allah, yang menjadi jalan hidayah, sehingga kami mengenal jalan hidup kepadamu. Berkahi keluarga dan keturunan. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Kau tahu ya Allah, muliakan orang-orang yang mendoakan kami ya Allah. Engkau saksikan setiap kebaikan. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Berikanlah hati yang lapang untuk memaafkan kami ya Karim. Dan juga ampuni hamba-hamba yang menyakiti kami ya Allah. Mereka pun saudara kami. Karuniakan kami hati yang lapang ya Karim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, bimbing para pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosanya, beri hidayah taufik agar selalu takut padamu, agar bisa amanah, adil. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha menatap, Engkau mendengar setiap yang terucap, Engkau tahu setiap rintihan hati. Engkau berjanji mengabulkan doa. Ya Mujib, kabulkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Silakan doalah hadirin. Allah pasti mendengarkan setiap doa. Doalah hadirin. Siapa tahu saat ini saat mustajab.
Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Mudah bagi Allah merubah takdir apapun. Amin ya Allah, amin ya Karim. Kabulkan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وإخواننا ومجاهدين في كل مكان. يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Allah tahu segala-galanya. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ilmu dan ladang amal bagi kita. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Emil dan semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.